Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya luar biasa. Jadi teman-teman harus tetap luar biasa walaupun keadaan kita sedang tidak baik-baik aja akibat COVID-19 ini. Nah, teman-teman yang sekarang diharuskan untuk work from home, study from home, tetap semangat dengan aktivitas kalian sehari-hari walaupun berbeda dengan sistem sebelumnya kayak gitu. Nah, teman-teman, saya juga di sini sedang study from home yang dimana saya adalah mahasiswa dari SIE Gici Business School, yang dimana saat ini saya sedang atau diharuskan untuk melakukan tugas saya sebagai mahasiswa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang presentasi yang memukau. Nah, ini sebenarnya tugas saya dari dosen saya. Saya harus membahas satu hal mengenai tentang presentasi yang memukau. Nah, teman-teman semuanya di sini pasti pernah melakukan presentasi baik itu pelajar, mahasiswa ataupun pekerja. Pasti semuanya pernah melakukan yang namanya presentasi ini. Tapi pastinya setiap orang ketika sedang melakukan presentasi ini ingin presentasi yang memukau kayak gitu. Nah, teman-teman di sini juga saya akan membahas bagaimana sih mendapatkan hasil presentasi yang memukau ini. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu adalah persiapan dasar, yang kedua itu adalah riset topik, yang ketiga itu adalah membuat struktur presentasi, dan yang keempat itu adalah membangun antusias dan passion kayak gitu. Nah, teman-teman, keempat hal di sini sangat penting sekali untuk kalian yang ingin menghasilkan atau menginginkan presentasi yang memukau kayak gitu. Tapi teman-teman, sebelum membahas keempat hal tadi, di sini saya ingin bertanya, apa sih itu presentasi? What is presentation? Nah, di sini kalian sebelum melakukan presentasi itu, kalian harus tahu dulu apa arti presentasi yang sebenarnya. Kayak gitu. Maka dari itu, presentasi adalah proses komunikasi untuk menyampaikan sesuatu gagasan. Jadi, presentasi di sini sangat berkaitan sekali dengan komunikasi, yang dimana komunikasi yang disampaikan oleh presentator yaitu di dalamnya terdapat suatu gagasan yang mungkin bakal sangat bermanfaat untuk para audiens kayak gitu. Jadi di sini kalian sebagai mungkin yang nantinya akan menjadi seorang presentator itu harus tahu dulu nih apa arti presentasi yang sebenarnya. Dan teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu persiapan dasar. Nah, teman-teman, di sini kenapa sih kita harus mempersiapkan atau persiapan dasar ini sangat sangat penting ya teman-teman, karena persiapan dasar di sini adalah kunci utama dari kesuksesan presentasi. Maka dari itu, sebelum kalian presentasi, kalian harus mempersiapkan dasar dulu kayak gitu, persiapan dasar dulu. Nah, persiapan dasar di sini juga ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu kita harus menganalisis dulu peristiwa presentasi kayak gitu, yang dimana kunci presentasi di sini adalah mempersiapkan dasar. Nah, kita sebagai presentator di sini kita juga harus menganalisis. Nah, yang dimana yang pertama itu kita harus menganalisis dulu organisasi ini seperti apa, organisasi apa yang sedang menggunakan kita sebagai presentator atau untuk mengisi presentasi tersebut. Dan yang kedua itu tujuan organisasi ini untuk apa dan kenapa kita harus berbicara. Dan untuk menganalisis peristiwa di sini juga kita harus pokok pembicaraannya itu harus seperti apa kayak gitu. Jadi pertama kita harus menganalisis dulu peristiwa presentasi kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah melukis profil atau keadaan para hadirin, teman-teman. Nah, teman-teman, kunci dari
presentasi ini adalah harus menyenangkan hati audiens dan memuaskan audiens tentang apa yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, di poin kedua ini kita harus tahu dulu nih berapa audiens yang hadir di acara presentasi kita kali ini kayak gitu, dan alasan audiens hadir di acara kita itu apa kayak gitu. Kita jadi harus tahu dulu mengenai beberapa hal tersebut. Yang ketiga itu adalah mempelajari lokasi, dan teman-teman, mempelajari lokasi di sini sangat penting. Kenapa? Karena kenapa? Kunci sukses dalam mempelajari lokasi itu adalah acaranya. Jadi kita harus tahu dulu nih lokasinya di mana, tempatnya di mana untuk kita mengadakan presentasi kita, dan jarak tempuhnya itu berapa lama untuk kita sampai di lokasi tersebut kayak gitu. Dan kita juga harus tahu untuk datang ke lokasi tersebut kita harus menggunakan kendaraan apa kayak gitu. Jadi ke poin ketiga ini sangat penting untuk kalian ketika kalian akan presentasi kayak gitu. Yang keempat ini adalah menentukan tujuan sasaran kita. Kenapa sih teman-teman harus menentukan tujuan dan sasaran kita? Karena tujuan presentator itu kita harus bisa membujuk para audiens, harus bisa memastikan, harus bisa menghibur para audiens agar mereka tertarik untuk mendengarkan kita presentasi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Dan teman-teman, di sini juga ada sasaran positif dan sasaran negatif kayak gitu. Jadi keempat hal di sini terdapat di persiapan dasar, dan persiapan dasar sekali lagi adalah kunci kesuksesan dari presentasi. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu tentang riset topik. Maaf ya teman-teman, kayak gitu. Nah, yang kedua ini di sini saya akan membahas tentang riset topik. Riset topik di sini yang pertama adalah mengumpulkan bahan. Jadi teman-teman, kita sebagai presentator itu ketika akan presentasi kita harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu, yang dimana kita harus mengumpulkan bahan sesegera mungkin. Bahan yang akan dikumpulkan oleh presentator itu harus minimal 3 bulan sebelum kita akan presentasi. Itu jauh lebih baik ketika kita mampu menyiapkan bahan atau mengumpulkan bahan sebelum presentasi, minimal 3 bulan sebelumnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman, minimal kita harus bisa mengumpulkan bahan terlebih dahulu ketika kita akan presentasi. Kenapa sih harus kayak gitu? Agar presentasi kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan itu tercapai kayak gitu. Dan selanjutnya di sini setelah kita mengumpulkan bahan, yaitu kita harus menyeleksi bahan kayak gitu. Setelah kita mengumpulkan bahan, kita akan yang namanya menyeleksi bahan, yang dimana menyeleksi bahan di sini kita seberapa bahan yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, jangan mempersiapkan secara mendadak kayak gitu. Harus minimal 3 bulan seperti yang udah saya katakan. Dan teman-teman, ketika kita sudah melakukan presentasi sebelumnya, kita bisa menggunakan bahan yang sudah lama atau bahan yang pernah kita bawakan ketika kita menjadi presentator atau ketika kita sebelumnya sudah melakukan presentasi kayak gitu. Jadi kedua hal di sini sangat penting nih teman-teman ketika kita akan melakukan yang namanya presentasi. Dan apa yang kita inginkan yaitu presentasi yang memukau, ini bisa kedua hal ini sangat berpengaruh kayak gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga saya akan membahas tentang membuat struktur presentasi. Nah, teman-teman, struktur presentasi di sini juga bisa dikatakan sangat penting. Karena kenapa? Ibaratnya struktur di sini adalah jalan kita untuk mengingat apa sih yang akan kita bahas selanjutnya. Kayak gitu, apa sih yang akan kita bahas setelah kita membahas topik yang sebelumnya. Kayak gitu. Dan teman-teman, membuat struktur di sini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pembukaan,
yang kedua adalah isi, dan yang ketiga itu adalah penutup. Dan teman-teman, pembukaan di sini kita sebagai presentator harus membuat pembukaan semenarik mungkin. Contohnya, kita sebagai presentator ketika pembukaan itu bisa menggunakan games agar audiens melihat kita itu menarik, bahwa presentasi kali ini karena pembukaannya kita menggunakan games ini akan menarik hati audiens untuk lebih semangat lagi mengikuti acara presentasi kita kayak gitu. Dan pembukaan di sini adalah gambaran awal topik dari pembahasan yang akan kita bahas kepada audiens kayak gitu. Yang kedua itu adalah isi, yang dimana isi di sini sangat penting karena dalam isi di sini apa yang kita akan sampaikan, apa yang kita akan bahas ini akan dicerna oleh para audiens. Dan isi di sini kita harus memaksimalkan secara maksimal kayak gitu apa yang akan kita sampaikan agar audiens dapat memahami apa yang akan kita sampaikan kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah penutup. Nah, penutup di sini juga harus kita lakukan dengan semenarik mungkin, karena yang tahap kedua kita udah lakukan, pembukaan kita lakukan dengan menarik hati para audiens, dan yang kedua itu adalah isinya kita sudah melakukan semaksimal mungkin, dan yang ketiga itu adalah penutup. Di sini kita harus melakukan penutupan dengan semenarik mungkin, karena bisa dikatakan penutup di sini adalah kesimpulan dari pembahasan kita kayak gitu. Nah, teman-teman, penutupan di sini secara menariknya kita bisa memberikan satu atau sebuah kenangan untuk para audiens agar mereka tetap mengenang apa yang pernah kita sampaikan ke mereka. Mereka tetap mengingat apa yang pernah kita sampaikan ke mereka. Jadi ketiga hal di sini sangat penting sekali untuk mereka yang ingin menjadi seorang presentator atau mereka yang akan melakukan presentasi kayak gitu. Dan selanjutnya dalam presentasi juga kita harus merancang slide, karena teman-teman kebanyakan kita sebagai seorang presentator kita pasti menggunakan yang namanya slide yang bagus dan menampilkan daya visual yang kuat mampu membuat audiens berpikir, merenung, terharu, dan gembira. Jadi buat teman-teman nanti ketika kalian akan presentasi harus membuat slide yang menarik, dan bisa dikatakan itu slide-nya menarik, sederhana, tapi elegan kayak gitu. Jadi kita harus bisa semaksimal mungkin membuat ide bagaimana sih caranya merancang slide dengan baik kayak gitu. Dan teman-teman, dalam merancang slide di sini kita adalah presentatornya, bukan slide-nya. Jadi kita harus memimpin. Kita sebagai seorang presentator kita harus memimpin slide tersebut. Jangan sampai slide tersebut memimpin seorang presentator kayak gitu. Nah, teman-teman, dalam merancang slide di sini juga komunikasi visual dan verbal itu sangat diperlukan. Dan teman-teman, dalam ciri slide itu yang pertama, jadi dalam satu slide itu harus memberikan satu pesan. Jangan sampai ketika dalam satu slide itu banyak sekali pembahasan yang mungkin para audiens itu pusing untuk mencernanya. Walaupun mereka hanya mendengarkan kita, tapi dalam slide itu kita juga harus memberikan satu pesan untuk mereka yang dapat dicerna oleh mereka, dapat dilihat oleh mereka kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu estetika slide, yang dimana perancangan slide yang baik sedikit banyak membutuhkan pengetahuan tentang desain dan estetika. Walaupun sebenarnya kita bukan seorang desainer, tapi teman-teman tetap kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang desain kayak gitu. Jadi untuk estetika slide ini kita harus benar-benar bisa mendesain slide tersebut agar terlihat menarik di mata para audiens. Dan teman-teman, dalam estetika slide di sini informasi yang tidak penting itu harus dikurangi.
Jangan sampai di dalam slide tersebut banyak sekali informasi yang tidak penting tetapi tetap dimasukkan ke dalam slide tersebut. Jadi slide tersebut itu minimal kita harus yang penting-pentingnya aja, jangan sampai yang enggak penting tetap dimasukin, karena itu bakal menjadi nilai min untuk para presentasi atau presentator kayak gitu. Dan teman-teman merancang slide di sini harus melakukan pendekatan kepada desain ya, walaupun seperti yang udah saya katakan, kita bukan seorang desainer, tapi kita tetap harus memiliki pengetahuan tentang desain tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman nanti kalau misalkan mau menjadi seorang presentator dan akan presentasi, itu minimal slide-nya itu harus membuat dengan semenarik mungkin agar audiens tertarik untuk mendengarkan apa yang kita akan sampaikan kayak gitu. Dan selanjutnya juga di sini juga pastinya ketika kita presentasi itu kita memerlukan alat dan teknologi presentasi, yang dimana saat ini sebenarnya untuk teknologi sendiri sudah modern banget teman-teman. Kita nggak perlu lagi menggunakan kertas ketika kita presentasi, dan kita menggunakan spidol untuk menulis apa yang ada di pikiran kita untuk membahas presentasi tersebut, karena sekarang sudah teknologinya udah modern. Era digital ini udah modern banget kayak gitu. Yang pertama kita bisa menggunakan komputer, yang kedua itu proyektor, yang ketiga itu laser pointer. Jadi kita nggak perlu lagi nyuruh asisten kita untuk mengklik di komputer atau laptop tersebut memindahkan slide selanjutnya kayak gitu. Jadi kita tinggal pakai laser pointer aja kayak gitu. Yang keempat itu kita bisa pakai mikrofon, karena sekarang kan udah zamannya canggih. Sekarang ada mikrofon yang nggak perlu harus kita pegang, tapi tinggal disimpan di dekat baju kita kayak gitu. Yang terakhir adalah teleprompter kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang membangun antusias dan fashion teman-teman kayak gitu. Nah, membangun antusias dan fashion di sini kita harus lakukan, karena kenapa? Ketika kita menjadi seorang presentator, kita harus memiliki rasa antusias yang besar agar para audiens ikut merasa antusias, karena kita sebagai presentator menyampaikannya aja udah antusias kayak gitu. Yang pertama ada 7 hal untuk membangun rasa antusias. Yang pertama itu adalah ACT. ACT di sini seolah-olah kita merasa antusias ya, walaupun kita sedang tidak dalam mood yang baik, tapi kita coba dulu seolah-olah kita itu merasa antusias kayak gitu. Yang kedua itu adalah makan teratur. Kita harus makan makanan yang bergizi dan lakukan intermittent fasting kayak gitu. Dan yang ketiga adalah lakukan meditasi, karena teman-teman dalam meditasi di sini sangat bermanfaat. Manfaatnya itu sangat banyak. Karena kenapa? Yang pertama, kita bisa menghilangkan stres, karena kita atau semua orang biasanya kalau misalnya pekerja, anak sekolah atau mahasiswa itu biasanya cepat stres karena sering-sering memikirkan tugasnya di pekerjaan, tugasnya di sekolah, dan tugasnya di kampus kayak gitu. Karena sering terlalu memikirkan sampai akhirnya dia stres. Dan meditasi di sini itu sangat penting manfaatnya untuk kita yang sering-sering stres kayak gitu. Yang kedua itu meningkatkan perhatian. Yang ketiga meningkatkan imunitas agar kita juga terjauh atau terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang mendekati kita kayak gitu. Yang keempat itu adalah olahraga. Olahraga di sini sangat penting sekali, bukan hanya untuk menyehatkan tubuh kita atau menyegarkan tubuh kita, tapi untuk meningkatkan rasa antusiasme kayak gitu. Antusiasme ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, lakukan hal yang disukai. Contohnya berikan waktu untuk kalian 15 menit kayak gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan
yang kita sukai. Contohnya melakukan hobi kita, misalkan hobi kita itu berenang, berarti coba deh lakukan untuk berenang 15 menit atau setengah jam kayak gitu, untuk kita agar rasa antusias kita itu meningkat dengan sendirinya kayak gitu. Yang selanjutnya itu kita positif mental attitude, karena positif mental attitude dapat menjadi sumber antusiasme kalian semuanya. Dan yang terakhir adalah stop dengarkan haters, karena teman-teman percaya bahwa haters adalah ibaratnya, dengan adanya haters, kita sebagai seseorang manusia itu pasti dengan banyak yang menghujat kita bisa stres kayak gitu. Tapi salah satunya itu agar kalian meningkatkan rasa antusiasme kalian harus stop mendengarkan haters kayak gitu. Dan selanjutnya di sini kalian harus bisa membangun fashion kalian, yang dimana arti dari fashion sendiri adalah energi atau kekuatan yang didasari oleh rasa cinta dalam melakukan sesuatu hal, yang dimana passion di sini sebenarnya ada dalam diri kita, ada dalam diri sendiri. Walaupun kita sebanyak mungkin mendengarkan motivasi orang memberikan motivasi kita, tapi kalau misalkan dalam diri kita nggak ada keinginan itu, kita nggak bakal menemukan passion kita sampai kapanpun. Jadi passion kita itu didasari oleh rasa cinta dalam melakukan sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, dan yang menemukannya itu adalah kita sendiri kayak gitu. Dan adapun caranya untuk membangun passion tersebut, ada 4 cara. Yang pertama itu adalah interest menemukan ketertarikan. Kita harus menemukan ketertarikan terhadap sesuatu hal. Contohnya kita tertarik ingin menjadi seorang vlogger, berarti kita harus menemukan ketertarikan kita terhadap vlogger tersebut kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah latihan keras. Nah di sini ketika kalian ingin membangun fashion, berarti kalian harus berlatih, jangan pernah menyerah atau jangan pernah capek untuk berlatih. Jadi ibaratkan ketika kita pahit di awal, akhirnya kita akan berhasil kayak gitu. Yang selanjutnya ya teman-teman, bukan yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah temukan alasanmu. Nah alasan kalian membangun fashion ini untuk apa, yaitu jangan sampai ketika kalian mencari fashion tapi kalian gak punya alasannya sama sekali. Dan yang terakhir itu adalah hope atau pengharapan. Nah di sini untuk membangun fashion kalian boleh melakukan pengharapan. Ketika kalian akan membangun passion, kalian harus berharap ketika kita sudah bisa menemukan fashion tersebut, harapan kita ke depannya itu akan seperti apa. Harapannya itu kita akan melakukan apa terhadap fashion kita, karena kita kan sudah menemukan passion tersebut. Nah selanjutnya kita akan membahas 2 hal yang dimana ini kita bisa dapatkan dalam fashion. Yang pertama itu adalah fashion mindset, yang dimana fashion mindset di sini ada 2 hal ya teman-teman, ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu bisa dan apa yang bisa kamu sukai. Nah 2 hal di sini bisa kalian temukan dalam fashion mindset. Dan kesimpulan dari fashion mindset di sini yaitu nyari fashion, temukan passion, belajar atau bekerja. Itu kesimpulannya dari fashion mindset. Dan di sini saya akan memberikan satu pesan untuk kalian semuanya, yang dimana saya mengambil kutipan dari seorang presentator atau seorang motivator, yang dimana dia berkata, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan, kata terlambat milik pemalas. Jadi buat kalian semuanya yang ingin melakukan perubahan, ayo mulai dari sekarang, jangan sampai kalian nunggu nanti ketika kalian udah tua kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang ayo kita belajar lagi untuk masa depan kita dan untuk diri kita, karena semua itu tidak ada yang terlambat. Kalau misalkan dari kalian membuat alasan terlambat berarti kalian adalah seorang pemalas kayak gitu, yang dimana seorang pemalas ini pada akhirnya akan
membuat suatu penyesalan di masa yang akan datang, dan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ayo kita belajar terus untuk menghasilkan sesuatu yang kita impikan dan yang kita inginkan. Teman-teman, kalau misalkan ada salah kata atau salah mengenai tentang pembahasan saya, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada masukan atau misalkan kalian ingin bertanya sesuatu hal, boleh komen di bawah ini, boleh langsung bertanya, dan insya Allah saya dapat menjawabnya. Jadi buat teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.